Salam Guru Penggerak. Demonstrasi kontekstual modul 3.1 wawancara kasus dilema etika dengan Kepala Sekolah Unit Kerja Sendiri Bapak Anwar Sanusi SPD, Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Lurah. Saya Endah Mardiatun Wijaya, CGP Angkatan 5 dari SD Negeri 1 Gunung Lurah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Ibu Tatum. Dan saya lupa pada pagi hari ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah saya untuk agar saya belajar bagaimana cara mengambil keputusan ketika menghadapi suatu masalah dilema etika. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai pada pagi hari ini? Begitu Pak. Oh ya, terima kasih. Dengan segala kesenangan hati saya bersedia untuk diwawancarai dan mudah-mudahan kita bisa berbagi. Ya, Pak. Langsung mawon ya Pak ya. Monggo langsung mawon. Selama ini apakah Bapak pernah mengalami kasus dilema etika di sekolah Bapak gitu Pak? Iya. Terima kasih. Saya sudah beberapa kali mengalami kasus dilema etika. Yang baru-baru ini terjadi adalah kasus di kelas 1. Waktu awal kelas 1 itu ada beberapa siswa yang tidak mau ditinggal ibunya. Si anak selalu minta didampingi duduknya oleh ibunya. Siswa minta agar ibunya selalu mendampinginya dan duduk di sampingnya. Berarti di dalam kelas nih Pak? Di dalam kelas, betul. Nah, dilema yang terjadi saat itu adalah ibu gurunya yang melaksanakan pembelajaran itu merasa terganggu dengan adanya beberapa wali murid yang ikut duduk di ruang kelas. Ibu guru merasa terawasi, merasa tidak lepas ketika akan melakukan pembelajaran. Kemudian ketika saya tanya kepada ibunya, itu katanya anaknya itu belum begitu kendel, kalau bahasa Jawanya. Percaya diri berarti belum ya Pak? percaya diri. Merasa ada sedikit ketakutan atau kekhawatiran dari si anak, sehingga si anak tersebut ingin selalu didampingi duduknya oleh ibunya. Itu dilema yang terjadi. Oh, gini. Berarti itu kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan itu tadi seperti itu nih Pak. Ketika gurunya merasa tidak nyaman ada wali murid di dalam kelas ya, kemudian sementara wali murid sendiri merasa mereka harus menemani siswa karena anaknya itu belum percaya diri ketika ditinggal, seperti itu nih Pak? Betul sekali. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan ketika Bapak mengalami masalah seperti itu? Ya, terima kasih. Langkah-langkah yang sudah pernah saya lakukan. Yang pertama, guru harus memberikan perhatian yang lebih terhadap anak-anak yang inginnya didampingi oleh orang tuanya atau ibunya. Kemudian yang kedua, sering-seringlah si anak itu diberi motivasi, diberi penghargaan, kemudian sering didekati, misalnya dielus-elus sirahe, atau sambil diucapkan bahwa kamu itu pintar, kamu itu anak berani, kamu itu sudah besar, sehingga sudah selayaknya ibunya nanti tidak usah ikut ke dalam kelas. Pokoknya besarkan hati anak, ujilah si anak, berilah penghargaan, berilah reward ketika anak melakukan aktivitas sekecil apapun yang mendukung munculnya keberanian
atau kepercayaan diri si anak. Kasus tersebut di kelas 1 nih Pak. Di kelas Waktu itu 1. Di kelasnya Bu Ramila Ramila. SPD. Iya. Berarti waktu itu Buran datang ke Bapak untuk berkonsultasi kayak gitu nih Pak. Iya. Betul. Iya. Saat kasus itu terjadi, kemudian Bu Ram sudah melakukan langkah-langkah solusi atau jalan keluarnya, tetapi Tidak menemukan jalan keluar. iya, akhirnya menghadap ke saya. Iya. Kemudian saya berikan penjelasan seperti itu, bahwa solusinya seperti itu, karena saya dulu ketika menjadi guru juga pernah mengalami hal yang serupa. Kemudian, apakah Bapak ketika Buram tadi sudah berkonsultasi, kemudian apakah Bapak pernah terjun langsung misalnya ikut memantau seperti itu Pak dalam menyelesaikan kasus ini? Ya. Karena saya sudah pernah mengalami hal yang serupa dan alhamdulillah itu berhasil, Pak. Dan Ibu Ramila itu meminta saya untuk ikut serta dalam penyelesaian kasus ini. Maka di pagi hari, suatu pagi, saya masuk ke kelasnya Bu Ramila dan memberikan pembelajaran, dan ternyata benar ada beberapa wali murid yang duduk mendampingi si anak. Kemudian saya terapkan langkah-langkah yang sudah saya ceritakan tadi. Dan alhamdulillah setelah saya laksanakan langkah-langkah tadi, kemudian ternyata si anak itu sudah muncul rasa percaya diri, keberaniannya. Kemudian anak mau menjawab pertanyaan Pak Guru, dan saya suruh kepada semua siswa untuk secara bersama-sama memberikan aplaus. Oh ya, yang didampingi itu dan berani menjawab itu adalah Noviatun, namanya Noviatun, dan sudah berani menjawab. Kemudian teman-temannya saya perintahkan secara serempak mengatakan bahwa Noviatun pinter, Noviatun kendal, dan ditepuk tangani. Seperti itu. Dan ternyata efeknya luar biasa. Si Noviatun itu tersenyum lebar, kemudian secara spontan memerintahkan ibunya untuk menjauh dari dirinya dan keluar ruangan. Demikian Bu Tato. Berarti betul-betul apa ya Pak, berpengaruh ya, iya, luar biasa. Kemudian selain langkah-langkah atau prosedur yang Bapak tadi sudah lakukan, menurut Bapak itu apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektivitas sebuah keputusan itu akan kita dapat ketika kita itu paham tentang permasalahan. Kemudian kita identifikasi solusi-solusi yang bisa untuk dilaksanakan, yang bisa mengakomodir dilema-dilema itu, sehingga bisa menguntungkan atau bisa tidak merugikan salah satu pihak. Win-win solution lah ya. Betul, Ya, Bu Tatung pintar itu ya. Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema etika? yang terbesar adalah bagaimana saya ini tidak merugikan salah satu pihak dari dilema etika tersebut. Karena efeknya ketika nanti saya hanya bisa menguntungkan dan merugikan salah satu pihak, otomatis efeknya akan kurang baik bagi yang dirugikan. Itu Prinsipnya ya. Iya, kesulitannya di situ. Oh, ya, tantangan tadi Iya. Bapak berprinsip pada agar tidak merugikan salah satu pihak. Betul, misalnya. betul. Ini satu prinsip yang harus bisa saya contoh ini Pak. Oh iya, ngomong. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Kebetulan dan alhamdulillah saya ditemani oleh Bapak dan Ibu guru yang memang kapasitasnya itu bagus untuk bersama-sama
mencari solusi yang terbaik. Ya, dalam hal ini yang biasanya yang menonjol itu buta tumbuh. Jenengan biasanya. Sama-sama Iya, bareng-bareng ya Pak. iya. Ya. Sepertinya cukup Pak wawancara kali ini nggih. Matur nuwun sangat Pak. Saya sudah diberi banyak ilmu oleh Pak Anwar bagaimana cara mengambil keputusan, misalnya menghadapi kasus-kasus dilema etika. Semoga ini dapat menjadi ilmu dan wawasan baru bagi saya. Terima kasih. Matur nuwun Pak. Analisis kasus dilema etika tersebut adalah menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Selanjutnya, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pada langkah pertama, ada nilai-nilai yang saling bertentangan benar versus benar. Yang terlibat dalam kasus ini adalah guru kelas 1, murid kelas 1, wali murid kelas 1, dan juga kepala sekolah. Fakta yang relevan pada kasus ini terbukti melalui nilai yang saling bertentangan benar versus benar. Pada langkah keempat, uji legal tidak terpenuhi karena dalam kasus ini tidak terjadi pelanggaran hukum. Pada uji standar profesional, kasus ini akan menjadi tidak etis jika guru memaksa wali murid untuk keluar dari kelas. Begitu juga pada uji intuisi karena anak akan menangis jika orang tuanya keluar dari kelas. Pada uji publikasi, guru atau kepala sekolah akan tetap merasa nyaman karena keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berpihak kepada murid. Pada uji panutan atau idola akan mengambil keputusan yang sama jika dihadapkan pada kasus seperti ini. Langkah pengujian selanjutnya dapat Bapak Ibu baca pada slide berikut ini. Demikian demonstrasi kontekstual dari saya. Selamat belajar dan bertemu di modul selanjutnya. Terima kasih.